Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan coba mereview 10 saham. Saham-saham ini bisa kita pantau pada hari Jumat besok tanggal 7 Juni tahun 2024. Sebelum saya mereview pergerakan beberapa saham, saya akan coba mereview pergerakan IHSG pada hari ini ya. Oke, IHSG hari ini menguat tipis 0,39 ya. Ini kalau kita perhatikan dia sempat mencoba menembus area resistance di garis MA5 ya. Di harga tertingginya hari ini di 7.032. Namun pada saat penutupan market pergerakan IHSG ini masih berada di bawah garis moving average 5 ya teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan IHSG ini masih belum berhasil menembus area resistance di garis MA5 di range harga kisaran 7.000-an, maka IHSG agak susah ya dia bergerak naik. Namun sebaliknya kalau misalkan besok IHSG berhasil ditutup di atas garis MA5, maka IHSG berpeluang dia akan terus melanjutkan penguatannya ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, untuk saham pertama ini ada saham dan kode HYGN ya. Secara pergerakan trennya ini cukup menarik ya untuk saham HYGN. HYGN ini dia berhasil menguat 9,8%. Dia berhasil menembus area resistance di area harga kisaran 160 ya. Oke, ini selama pergerakan saham HYGN ini berhasil ditutup di atas harga 160, maka pergerakan saham HYGN ini berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dengan target resistance di area harga 197 hingga 200 ya. Ini masuk ke menarik. MA5 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham dengan kode HYGN. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham HYGN. Oke, next kemudian ada saham dari sektor perbankan, saham BBNI. Oke, untuk BBNI hari ini menguat 3,47%. Penguatan harga dari saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Saat ini saham BBNI tepat ada di area resistance MA20 ya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham BBNI, teman-teman bisa menunggu dia konfirmasi berhasil ditutup di atas garis MA20 di atas harga 4.700-an ya. Ini kalau misalkan saham BBNI gagal menembus area garis MA20, maka BBNI berpeluang akan kembali turun. Oke, jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk entry di saham BBNI. Oke, next kemudian ada saham dengan kode gula. Oke, untuk saham gula ini menarik ya. Dia masih tertahan di atas garis MA5. Ini MA5 merupakan area support terdekat untuk saham gula. Kalau kita amati beberapa kali saham gula ini menyentuh area MA5, tapi cenderung ditahan ya. Ini menandakan MA5 ini merupakan area support yang cukup kuat. Selama pergerakan saham gula ini masih berada di atas garis MA5 atau berada di atas harga 640-an, maka saham gula berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya. Ini kalau kita perhatikan nih mendekati area resistance ya di area harga 700. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham gula, teman-teman bisa mengamati area support saham gula di area MA5 di range harga kisaran 640-an. Selama pergerakan saham gula ini masih tertahan di atas garis MA5, saham ini masih cukup menarik ya, dia berpeluang kembali melanjutkan penguatannya. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata dia jebol dari garis MA5, maka gula berpeluang akan turun ya, dan kalau misalkan turun, dia tentunya akan menuju ke area support selanjutnya. Di sini ada area support di garis MA20. Oke, kalau kita coba lihat di time frame monthly, harga 700 ini merupakan area ATH dari saham gula ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry, teman-teman bisa mempertimbangkan area support yang bisa kita perhatikan di area support garis MA5. Oke, next kemudian ada saham kode ENTP. Oke, untuk ENTP ini menarik ya. Hari ini dia berhasil break dan close di atas garis resistance exponential moving average 34 di area harga 7.235. Hari ini saham saham INTP berhasil ditutup di harga 7.300 dan penguatan dari saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Area resistance selanjutnya yang mana area ini berpotensi akan dituju oleh saham INTP yakni di area resistance di range harga kisaran 7.800 hingga 8.000 ya. Dan area support yang mungkin masih bisa diperhatikan untuk entry beli ya di area harga kisaran 7.230-an. Oke, ini masih cukup menarik dan pergerakan dari saham INTP ini juga sudah berada di atas garis MA20 ya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode JSMR. Oke, untuk saham JSMR ini juga menarik ya. Dia mampu bertahan di atas garis MA20. Saat ini MA20 merupakan area support untuk saham JSMR.
Hari ini saham JSMR berhasil menguat 1,5%, ditutup di harga penutupan di 5.075. Kalau kita perhatikan penguatan dari saham JSMR ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, ini masih cukup menarik, area support yang bisa kita pertimbangkan untuk entry possibly yang di range harga kisaran 5.030-an ya. Dan target kenaikannya di sini ada area resistance di area harga kisaran 5.250. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode JSMR. Next, kemudian ada saham dengan kode MAPA. Oke, untuk MAPA hari ini juga menarik ya, dia menguat 4,29%. Penutupan harga MAPA ini juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume, artinya kenaikan saham ini juga menarik ya, diimbangi dengan adanya peningkatan volume. Oke, dia berhasil ditutup di atas garis MA 200. Ini yang MA 200 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham MAPA ya. Target kenaiknya sih ada area resistance di harga kisaran 930-an ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode MAPA. Selama pergerakan saham MAPA ini masih berada di atas garis MA 20 dan MA 200, tentunya saham ini masih cukup menarik dan saham ini masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode WIFI. Oke, WIFI. Oke, untuk saham WIFI ini juga menarik ya, dia berhasil break dan close di atas garis MA 20. Hari ini dia menguat 5,49% di harga 173. Oke, area support yang masih bisa diperhatikan untuk entry beli ya di area harga 170 ya di garis MA 20. Di selama pergerakan saham WIFI ini masih berada di atas garis MA 20, maka saham WIFI ini masih berpeluang dia akan kembali menguat dan target kenaikannya ada area resistance di area harga kisaran 180. Oke, next kemudian ada saham dari sektor perbankan juga ya dari Bank BRI. Oke, saham dengan kode BBRI. Oke, untuk Bank BRI ini hari ini menguat 2,27%. Penguatan harga dari saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Area support terdekat ini MA5 ya. Jadi selama pergerakan saham BBRI ini masih berada di atas garis MA5, saham BBRI masih cukup menarik dan berpeluang dia kembali menguat. Resistance yang berpotensi akan diuji oleh saham BBRI ada area resistance di garis MA20 di area harga kisaran 4.650 ya untuk target penguatan. Ini garis warna biru ini ya, ini adalah target kenaikan dari saham BBRI. Selama pergerakan saham BBRI ini masih belum berhasil menembus area resistance di garis MA20, maka BBRI agak susah ya, dia akan bergerak naik. Namun sebaliknya, kalau misalkan minggu depan nih BBRI berhasil ditutup di atas garis MA20, misalkan dia ditutup di atas harga 4.650-an, maka saham BBRI ini berpeluang akan kembali menguat teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan saat ini MA20 merupakan area resistance yang cukup kuat. Oke, jadi MA20 pernah diuji oleh saham BBRI, namun gagal ya untuk menembus area MA20-nya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BBTN. Oke, untuk BBTN juga menarik ya, dia mampu bertahan di atas garis MA20. Hari ini dia sempat ada di harga terendahnya di 1260 di area support MA5, namun pada saat penutupan market saham BBTN berhasil ditarik ke atas di harga penutupan di 1290. Oke, menguat 1,57% ya. Namun kalau kita lihat volumenya ini juga masih kecil ya dibanding dengan volume di satu hari sebelumnya. Area support yang masih bisa kita pertimbangkan untuk entry beli yakni di area support di garis MA5 dan MA20 di range harga kisaran harga 1250-an. Di selama pergerakan saham dengan kode BBTN ini masih berada di atas garis MA20, tentunya saham BBTN ini masih berpeluang dia akan kembali menguat. Namun sebaliknya, risiko terjadi kalau misalkan BBTN jebol dari garis MA20. Karena kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, maka pergerakan BBTN berpotensi dia akan turun ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.